Elohim, tolong tunjukkan dalilnya. Elohim mengajarkan syariat, hukum-hukum, ketetapan dan ketentuan dan perintah kepada orang Indonesia. Mana dalilnya? Biar kami jadi ikut juga, silakan. Dalil, kami butuh dalil. Kami tahu Tuhannya Bani Israel adalah Tuhan yang benar. Ketika dikatakan Eloh atau Ilah Abraham, Ishak dan Yakub, kami percaya itu adalah Tuhan yang benar. Sekarang permasalahannya ente orang Indonesia dari suku Toraja, bukan Bani Israel, di mana Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak memberikan aturan, ketetapan, ketentuan kepada di luar Bani Israel. Tapi kalau Anda mengatakan ada, tunjuk dalil. Silakan. 1, 2, sebelum 3, Yesus 4, bukan kita 5, menjawab Bang Handi. Tidak bisa kayak begini. Kita mau 6, jawab juga bicara. 7, Tidak bisa Bang Handi. Biar 10 otak di atas ini tidak bisa. Karena kita 9, bicara juga bicara, Bang Handi toh. 10. Saya minta dalil. Tuhannya Bani Israel memberikan ketetapan, memberikan hukum-hukum, memberikan ketentuan-ketentuan dan perintah serta larangan kepada orang Indonesia. Dalil, tak kasih hadiah. Tuhannya Bani Israel sabar. Tuhannya Bani Israel memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar. Mazmur 147 ayat 19 sampai ayat 20. Perintah dan ketetapan Tuhan yang datang kepada Yakub dan Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa Indonesia. Mana dalilnya? Mazmur 147. Ente dapat aturan main dari mana? Jawab. Satu, 2. Yesus. Bukan? Kok Yesus? Yang saya minta Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Kristen. Karena bukan tidak bisa Andi. Terus dia ngomong, tidak bisa Andi. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Tante Markona yang saya minta dalilnya Tuhannya Bani Israel, bukan penyembah Yudas. Yang saya minta dalilnya bukan. Saya tidak minta dalilnya Tuhannya Kristen. Saya tidak minta tentang Yesus. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Itu sendiri. Nenekmu kiper, pakai celana sempak lari di lapangan. Mana ada Tuhannya Bani Israel itu adalah Yesus. Malas. Yang saya minta, yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Banyak congor ini orangnya. Bukan Yesus. Yang saya minta bukan Yesus. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Yesus itu Tuhannya Romawi, Tuhannya Eropa, itu Tuhannya orang Barat, itu Yesus. Yang saya minta, Markona, Tuhannya Bani Israel. Masih ada di sisa otaknya kan? Otak masih bisa berfungsi sedikit kan? Atau sudah kacau, hancur lebur otaknya? Kita yang otak tahan. Yang saya minta orang Tuhannya ngomong, Bani Israel. Orang ngomong, kita juga ngomong. Ini bukan diskusi namanya. Markona, kalau Anda tahu tentang diskusi, etika diskusi, apa yang ditanya itu yang dijawab. Saya tanya Tuhannya Bani Israel. Yang saya tanya, Tuhannya Markona, pemakan babi, dengarkan, penyembah Yudas, dengarkan. Yang saya tanya, Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Kristen yang saya tanya. Pasang lututmu mendengar kalau kau punya kuping sudah nggak bisa berfungsi karena makan babi.
Yang saya tanya, mana dalilnya Tuhannya Bani Israel? Bani Israel, dengarkan saya. Mana dalilnya Tuhannya Bani Israel mengajarkan ketetapan dan hukum-hukumnya kepada orang Indonesia seperti Anda, Markona? Coba tunjukkan, saya tunggu. Dibuka mute-nya. Sebelum Bapaklah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa di seluruh dunia meyakini dan mempercayai dan mengimani Yesus Kristus itu. Mana perintahnya Tuhannya? Mana perintahnya Tuhannya Bani Israel? Itu kan perintahnya Tuhannya Kristen. Yang saya minta Tuhannya Tuhannya Bani Israel. Mana? Ini dia maunya sesuai kehendaknya. Jadi dia bilang gini, aduh Yesus itu bukan tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Tidak bisa dong. Mana dia itu? Ya, Anda sudah menggugurkan Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami kenal dengan sebutan Allah. Tidak apa-apa. Sekarang yang saya minta adalah Tuhannya Bani Israel dikatakan di dalam kitab mereka, Yesaya 57:15, Yesaya 5:16, Tuhan mereka itu maha suci, maha tinggi. Sementara Tuhannya Kristen maha terkutuk di atas tiang salib. Oke? Nah, saya tidak mau perintah dari Tuhannya Kristen ini, nggak mau saya. Karena Tuhannya Kristen yaitu Yesus atau Yudas itu tidak pernah memerintahkan orang untuk menjadi Kristen. Karena Yudas ataupun Yesus tidak pernah membaptis satu monyet pun, tidak pernah. Nah, sekarang saya tanya samamu, Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Tuhannya Bani Israel maha suci, maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Tuhannya Kristen, Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 22 dan 23 adalah manusia terkutuk. Itu Tuhanmu, makhluk terkutuk Tuhan kau itu, Yudas namanya. Nah, saya tidak minta Tuhan terkutukmu itu. Yang saya minta Tuhan yang maha suci, tunjukkan perintahnya. Ada ketetapan, ada hukum-hukum yang diberikan kepada Bani Israel dan juga ditujukan kepada kamu sebagai Markona yang ada di Indonesia ini. Jawab. Jawab tadi Pasul, dengar ki baik-baik, jangan putar. Jawabanmu itu yang kau jawab itu Yesus, manusia terkutuk itu yang kau jawab. Yang saya tanya Tuhan yang maha suci, Markona. Yang saya tanya Tuhan maha suci. Markona, yang saya tanya Tuhan yang maha suci, Tuhanmu itu terkutuk, bukan itu. Bukan itu yang saya tanya. Tuhan yang saya tanyakan adalah Tuhan yang maha suci, yang diterangkan di dalam Yesaya 57 nomor 15 atau Yesaya 5 nomor 16 bahwa Elohim itu subhanahu wa ta'ala, maha tinggi, maha suci. Nah, saya tidak ingin kemudian membahas tentang Tuhan terkutuk. Yang ingin saya bahas adalah Tuhan yang maha suci dan maha tinggi. Saya minta pertanyaan saya dijawab. Tolong tunjukkan perintah dari Tuhannya Bani Israel yang maha suci, maha tinggi ini, di mana perintahnya, ketetapannya itu diperuntukkan untuk orang Indonesia. Itu tertulis di mana? Silakan. Ini yang ketiga kalinya ya, keempat kalinya. Tadi Sujangki putar-putar biar 10 orang Kristen di atas sini kita tanya sama di semua jawabannya. Paham Miki? Mana Tuhan yang maha suci memerintahkan perintah kepada orang Indonesia? Sudah dijawab tadi, Jangki putar-putar lagi begitu jawabannya, tidak bisa diganggu gugat lagi. Itu Tuhanmu, itu Yudas, yang kau jawab itu Yudas, manusia terkutuk itu yang keluar dari rahim manusia. Saya tidak tanyakan itu.
Saya tidak tanya itu Tuhanmu, saya ngerti Tuhanmu Yudas, mati terkutuk. Itu saya ngerti, saya paham. Justru saya banyak mengajarkan Kristen tentang Tuhannya yang terkutuk itu. Yang saya tanya sekarang adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Yudas itu gantung diri, beda kau itu. Oh tidak, bukan. Yudas itu yang kemudian tergantung secara terkutuk. Mari, mau kita buktikan. Mau kita buktikan? Mau kita buktikan? Mau kita buktikan? Kita putar-putar jangan kita. Jangan, karena kamu adalah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Kamu adalah saudara setan di dalam menyesatkan manusia, dan kamu tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Itu kerjamu. Kenapa saudara Markona tidak mau kemudian membahas siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Kita yang setan. Ayo. Kita yang setan. Di dalam kitab saudara jelas di Galatia 3 nomor 3, orang yang digantung itu adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Yang disalib itu Yesus. Saya tanya, siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Zulkifli M. Abbas yang terkutuk. Kasihan ya orang Kristen ya kayak gini. Kalau dia tidak bisa lagi kemudian menjawab, sudah pentak dia kan, nggak bisa lagi, nggak ada jalan lagi, akhirnya mengajak kita melucu. Jadwal tak sama CP, Kemurtad atau CP? CP itu penyembah Yudas yang tak berilmu, yang bagi saya ya sampah sih orang-orang kayak gitu ya. Sama seperti Markona, ditanya apa, jawabnya apa. Ditanya tentang sudah saja yang Markona jawab itu kan Yesus. Yang Markona jawab itu kan Yesus. Yang Markona jawab itu kan Yesus. Yang adalah Yudas, itu kan yang kamu jawab. Dan saya tidak butuhkan itu, saya paham. Yang saya tanya tentang Tuhannya Bani Israel. Itu gantung diri, Pak Sul. Gantung diri. Iya, Yakin? kita nggak baca kitab kah? Oke, baik. Mari kita lihat. Kalau Anda mengatakan bahwa Oke, baik. Sekarang begini. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Yudas itu gantung diri. Jelas sekali di dalam pernyataan kitab saudara sendiri diterangkan bahwasanya kontradiksi antara Matius dan juga Lukas di dalam menceritakan tentang Yudas. Matius 27 nomor 5 nomor 8, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Imam-imam memungut uang itu lalu memberi tanah darah. Di dalam cerita Lukas berbeda. Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Mana yang benar? Lalu jatuh tertulung ke pagi. Oh ya Rabbi ya Syuhamasya, sudah saya bilang tadi, dengar baik-baik nah. Yudas itu gantung diri. Kita mau data dari mana lagi? Itu sudah jelas-jelas Yudas gantung diri. Oke, sekarang kalau Anda mengatakan Yudas gantung diri, saya tanya kepada saudara Markona, mana yang benar antara Lukas dan juga Matius? Mana yang benar? Apakah Yudas beli tanah dulu atau dia gantung diri dulu? Apakah Yudas yang membeli tanah atau imam-imam yang membeli tanah? Jawab. Ketika sebuah kitab di dalamnya ada masalah, maka agama itu pasti bermasalah. Itu konsepnya tuh. Nah sekarang masalah di dalam kitab saudara adalah di dalam catatan Matius, Yudas kemudian menggantungkan dirinya. Dia tidak pernah beli tanah. Yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam cerita Lukas, justru yang membeli tanah Yudas, baru kemudian bunuh diri, gantung diri. Ini masalahnya sangat luar biasa nih. Sebuah buku kalau sudah bermasalah seperti itu, sudah pasti agama itu juga bermasalah. Kalau agama sudah bermasalah, maka sudah pasti penganutnya tidak berakal sehat. Nah sekarang mana yang benar? Sehat, jangan framing. Kalau Anda sehat, saya tanya, kalau Anda sehat, Anda pasti menjawab mana yang benar. Di dalam kisah para Rasul 1, Yudas membeli tanah. Di dalam Matius 27, imam-imam yang beli tanah. Mana yang benar?
Yudas yang beli tanah atau imam yang beli tanah? Jawab. Menurut Matius, Yudas mati gantung diri. Menurut kisah para Rasul 1:18, Yudas mati tertelungkup dengan perut robek. Mana yang benar? Jawab. Nggak ada otak. Itu makanya aku bilang mustahil dalam keadaan bersamaan orang Kristen ketika berbicara Bible dia dalam keadaan waras. Mustahil itu. Itu yang gak waras, itu uang intinya dipakai beli tanah. Intinya siapa yang beli tanah? Yudas atau imam? Itu ada dua persepsi di situ. Iya, dua persepsi. Itu bukan persepsi. Itu katanya adalah firman Tuhan itu jadi persepsi. Firman Tuhan atau persepsi? Dengar dulu. Sudah itu firman Tuhan atau persepsi? Lagi putar-putar nih. Kalian bisa putar. Firman Tuhan atau persepsi, Markona? Markona. Sudah dibilang sejarahnya itu Yudas digantung. Kamu putar-putar itu Yudas yang disalib. Sekarang kalau Anda mengatakan Yudas itu digantung, oke. Yang saya tanya, Yudas yang beli tanah atau imam-imam yang beli tanah? Mana yang benar? Kalau ini kitab, boleh disebut kitab, tapi tidak bisa disebut kitab suci. Kenapa? Karena syarat dengan kesalahan. Ini bukan kitab suci, ini bukan buku suci. Buku yang dianggap suci bolehlah. Ini diceritakan di data yang satu, Yudas beli tanah, tetapi di buku yang satu, imam yang beli tanah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satunya salah atau dua-duanya salah. Dulu Pak Sul, dengar dulu nah. Itu uang intinya dipakai beli tanah. Sudut pandang itu ada berbeda di situ, tapi sejarahnya itu Yudas yang gantung diri, bukan Yudas yang disalib. Ya, permasalahannya kalau cerita itu betul, maka tidak akan ada cerita yang salah yang ada di sekelilingnya. Permasalahannya, kalau cerita itu salah, maka pasti akan muncul kesalahannya di sekelilingnya. Fakta yang terukir sekarang adalah satu mengatakan Yudas gantung diri, lalu kemudian yang beli tanah dari hasil upah daripada suap dipungut oleh imam, lalu imam beli tanah. Di cerita yang lain, Yudasnya yang beli tanah lalu gantung diri. Bukan gantung diri, Ahi. Bukan gantung diri. Jatuh tertelungkup perut robek. Tak peduli saya, mau dia mati dalam keadaan tertelungkup perut robek. Izin ini. Peduli saya, mau dia mati dalam keadaan Noise. Izin ini. mau dia mati. Burama noise. Rahman Nois. Cek. Mana? Mah, kok nggak ada suaranya? Bang Juma, ke-mute. Bang Juma? Mana nih Bang Juma? Hidung aku mampet sebelah nih, gua nggak bisa apa-apa nih. Tuh kan? Bang, kita apa yang dibilang Alitia itu? Yang di Alkitab. Jadi mana yang benar, Alitea? Yudas mati gantung diri atau jatuh tertelungkup perut robek? Mana yang benar? Pak Sugi, dengar dulu Pak Sugi. Tadi kan sudah aku bilang sejarahnya itu Yudas itu gantung diri, bukan Yesus yang gantung diri, bukan Yudas gantung disalib. Itu terjadi kontradiksi. Yang belikan tanah Yudas atau imam-imam. Sudah aku bilang tadi kan itu yang bingung kan? Mana yang benar? Ini ada, kalau terjadi kontradiksi begini, tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satu ada yang benar atau dua-duanya salah.
Itu dua-duanya Silakan. atas sudut pandang. Dengar dulu. Bagaimana dua-duanya benar? Yang satu mengatakan yang beli tanah adalah imam-imam, yang satu lagi yang membeli tanah adalah Yudas sendiri. Intinya itu Apakah kan- Yudas itu imam-imam juga? Aduh, Pak Sugi, Loh. dengar dulu. Yudas sendiri yang membelikan atau imam-imam yang membelikan? Jawab. Jangan bodoh-bodohin orang. Ah, Pak Sugi yang bodoh-bodohin orang. Nah, oke, sekarang mana yang benar nih? Yudas sendiri yang beli atau imam-imam yang beli? Itu kan sudah kubilang sampai 10 kali dibilang Pak Sugi nggak mengerti. Ada dua sudut pandang. Intinya itu. Nah, sudut pandang mana yang benar? Ya nggak bisa nggak bisa. Loh, mana bisa begitu? Ini jelas terjadi pertentangan antara Matius dan kisah para rasul. Loh. Bertentangan, nggak bertentangan. Oke, kalau tidak bertentangan, bagaimana Anda mengatakan yang beli imam, tapi Yudas juga yang beli? Bagaimana cara menyatukan ini? Cuma ketawa doang, bisamu? Lah kalau Pak Sugi ketawa bisa, Aletia ketawa nggak Nggak bisa. bisa. Ketawamu itu seperti menghibur diri, nggak bisa jawab justru ketawa. Adil, Pak Sugi harus Hah? adil, oh, nggak boleh harus Loh. adil, keadilan sosial. Pak Nah Sugi. iya, saya tanya, apa yang beli tanah ini siapa menurut Anda? Dua persepsi. Nah, kalau ada dua persepsi, mana yang benar persepsi yang mana? Persepsi menurut Lukas atau persepsi menurut Matius? Ini Pak Sugi, kalian itu mau merubah-rubah sejarah, sudah dibilang yang diganti. Yang merubah sejarah ini siapa, saya tanya? Yudas telah nih saya bacakan. Oke, saya bacakan ya. Dengar baik-baik. Sejarah. Kalau mau besar-besaran suara saya lebih besar. Nih, dengar baik-baik. Ya, kisah para rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah. Oke. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam Markus 27 ayat 3-8, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu. Gimana? Percuma, akhi. Dibacakan Ah, orang udah kayak lari gitu. dia. Bukan orang waras kok dibacakan dalil. Percuma. Orang kayak Lari gini. kan kau kan? Tujuannya bukan mau belajar. Memang ya seperti yang saya terangkan tadi, orang-orang kafir itu adalah teman-teman setan di dalam menyesatkan manusia. Mereka adalah pembantu setan untuk menjaring manusia-manusia masuk ke dalam neraka. Itulah mereka. Makanya kitabnya mereka aja mereka nggak paham. Mereka nggak paham. Kitab mereka sendiri tuh. Assalamualaikum. Waalaikum. Salam kenal Bang Zuma, saya dari Aceh. Salam kenal Bang. Saya dari Aceh. Udah lama Masya pun Allah. ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Mr. X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Siap. saya kepengennya kan di room ini diundangan si Pendi Aceh itu loh Bang. Mau ndak dia? Kita ke Komalnya aja kita nggak dinaikkan. Apalagi mau diundang Tetap ke sini. pernah masuk juga ke Komal dia, cuman nggak dinaikkan juga. Dinaikkan. Enggak. Kira-kira saya dinaikkan nggak? Wah, itu sih kurang tahu juga ya. Saya kepengennya sih dia. Udah cukup. Kurang tahu, cukup. Nggak bisa, Bang. Beliau menghindari kita. Apologet Islam ini dihindari oleh beliau. Karena beliau murtad itu bukan karena menemukan kesalahan di Al-Quran, bukan juga menemukan kebenaran di Bible.
Beliau murtad itu karena hanya ingin jalan-jalan keliling Indonesia. Bosan dia hidup miskin, makan sehari 5 hari puasa. Bosan dia, makanya dia mengikuti agama yang bisa memberikan dia beras. Itu bang alasannya. Makanya dia menghindari untuk berdialog dengan pasukan api. Ya, betul tuh bang, karena dia kan dulunya memang orang nggak punya kok di sini. Izin saudaraku, izin Gurunda menambah tadi data ya. Ini tolong host satu ini data bahwa ini nasnya ya. Matius 27 itu ya. Nih. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan ya. Ini nasnya yang dijelaskan tadi Gurunda sama Pak D itu. Matius 27 5 pernyataan Yudas bahwa dia menggantung lalu dia menggantung diri ya, menggantung diri pada masa itu ya. Mati menggantung diri pada masa itu yaitu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi betul ya Yudas yang disalibkan. Itu aja, silahkan Gunda. Iya. Itu catatan kaki dari sabda Bible sabda. Itu di Matius 27 nomor 5 diterangkan, Kisah Para Rasul 1 nomor 18. Oke. Iya. Jadi yang jelas bahwa yang mati terkutuk itu adalah orang yang menerima suap. Nah, sekarang siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas, kan itu poinnya. Maka saya berani mengatakan bahwa berdasarkan Bible yang mati terkutuk itu adalah Yudas. Dalilnya ada kok. Setuju. Ini siapa lagi? Get. Nih Kristen apa Muslim? Muslim. Oh Muslim. Halo, assalamualaikum Bang Zuma dan guru-guru yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma gimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah, sama seperti teman-teman yang lain. Masya Allah Bang. Semangat Bang dakwahnya. Selalu semangat, insya Allah. Siap. Insya Allah Allah selalu membantu kebenaran. Amin. Asli Bang, mantap lah. Itu Bang, orang Oten display itu Bang, dia ini buat gaduh lagi Bang. Si apa Mikana lagi, itu Bang, si Mikana. Oh, si Antikristus, kenapa dia? Nggak tahu itu lagi ini apa bahas ini bunda istrinya Nabi Adam, Siti Hawa. Dia minta penjelasan itu. Kenapa istrinya Nabi Adam? Ya, dia minta dicarikan di dalam Al-Quran yang mengatakan kalimat Siti Hawa. Oh sama, saya juga minta supaya ditemukan di dalam Bible istrinya Paulus. Namanya siapa? Iya tuh Bang. Dan kalau misalnya Al-Quran menjelaskan nama istrinya Nabi Adam, misalnya itu apa korelasinya dengan iman? Karena Al-Quran itu datang bukan sebagai buku biografi, dan Al-Quran itu datang menyampaikan pewahyuan yang bermanfaat kemudian terkait dengan kemaslahatan kehidupan manusia. Kalau umat Islam tidak mengetahui nama istri daripada Nabi Adam, apakah keislaman itu gugur? Enggak. Nah, yang sekarang permasalahannya adalah mereka mengimani Paulus ini sebagai pembawa kabar gembira keselamatan. Siapa Paulus ini? Jangankan seorang rasul, jangankan materi-materi yang digunakan untuk beriman, materi untuk kemudian kita gunakan belanja di pasar aja, itu informasinya harus akurat. Siapa yang membawa kabar? Untuk apa kemudian kabar ini diberitakan? Contoh misalnya di Pasar Senen ada yang datang memberi kabar, Pasar Senen ada bom, jangan ke sana. Siapa yang membawa kabar? Orang ini harus kita selidiki. Pembawa kabarnya siapa? Si Fulan.
bagaimana orang ini? Dari mana dia? Mana tanda pengenalnya? Mana identitasnya? Jangan-jangan hoax. Siapa nama orang tuanya? Bagaimana latar belakangnya? Kayak mana kehidupan sehari-harinya? Siapa aja teman-temannya? Itu harus diperiksa itu. Supaya pemberitaan ini benar-benar akurat. Jangan ke Pasar Senen. Di situ ada bom waktu yang entah bisa meledak besok, bisa lusa dan seterusnya. Orang langsung percaya itu adalah orang bahlul. Harus menyelidiki informasi ini dari mana, siapa yang menyebarkan informasi ini, siapa nama bapaknya, siapa nama kakeknya, siapa nama buyutnya, siapa nama istrinya, siapa anak-anaknya, keluarganya dan seterusnya. Apakah dia orang terpercaya atau tidak? Itu harus diketahui. Nah sekarang pendiri agama mereka di Antioquia jelas orangnya ada, namanya ada. Nah, tanya siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, siapa saudara-saudaranya, bagaimana kehidupannya dari sejak dia dilahirkan sampai dia menjadi seorang tokoh agama. Apakah dalam kehidupannya dia seorang pendusta? Apakah dalam kehidupannya dia penyesat? Apakah dalam kehidupannya dia pencuri? Dia maling? Dia serigala? Kalau iya, maka jangan terima informasi dari dirinya. Karena teko yang berisi kopi ketika tertumpah, maka yang keluar pasti kopi. Jangan pernah bermimpi teko yang berisi kopi ketika tumpah yang keluar adalah madu. Itu tak akan mungkin. Jadi pembohong ketika bercerita pasti isinya kebohongan. Pendusta ketika dia bercerita pasti isinya adalah dusta. Penyesat ketika bercerita pasti ceritanya adalah kesesatan. Itu kaidah itu. Orang jujur akan mengatakan kebenaran, pendusta akan menyatakan ketidakbenaran. Itu poinnya tuh. Maka kita harus tahu kemudian ketika ada orang yang menyampaikan berita harus diselidiki. Berita ini dari mana? Siapa yang menceritakan? Apa latar belakang orang yang menceritakan ini? Siapa dia? Nah, itu harus diketahui. Kenapa? Karena ketika kita merespon pembicaraan orang yang datang memberikan suatu berita, tanpa kita mengetahui berita itu benar ataupun tidak, maka yang celaka adalah kita. Orang lalu lalang pergi ke Pasar Senen. Kita tidak pernah ke Pasar Senen. Kenapa? Karena mendengarkan informasi dari pembohong. Padahal tak ada bom, tak ada apa-apa di sana. Artinya kita yang bahlul, mendengarkan suatu, percaya saja kepada sesuatu yang tidak jelas akurat dari mana sumbernya. Nah, itulah makanya Al-Quran ini tidak ada keraguan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berbeda dengan kitab di luar Al-Quran, orang pasti ragu. Yang memiliki kitab ini, yang mengimani kitab ini juga pasti ragu. Saya yakin itu. Demikian. Ya, ini ada kebenaran. Selamat malam kebenaran. Silakan dibuka mic-nya. Ya. Selamat malam, Bang. Kristen ya? Ya, betul, Kristen. Oke, Bang. Silakan, Bang. Ada yang mau disampaikan? Begini, Bang. Dari narasi-narasi saudara-saudara Muslim seringkali menyatakan bahwa Injil yang ada di Bible itu sekarang dan juga kitab-kitab lainnya artinya tidak original lagi, tidak asli lagi. Jadi saya ingin menanyakan, apakah saudara Muslim ini bisa menunjukkan kira-kira di mana aslinya? Halo. Iya. Baik. Ini ribut di mana ya? Oke. Sembari saya menjawab pertanyaan saudara, karena nama saudara adalah kebenaran, artinya muatan daripada yang Anda bawa itu pasti benar. Nah, gini, Injil ini adalah sebuah hikmat pengajaran, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang kemudian datang
bukan kepada umat Islam. Maka yang punya kewajiban untuk menunjukkan Injil itu adalah Bani Israel. Satu. Kedua, Isa alaihissalam, Yesus Kristus itu datang di tengah-tengah Bani Israel. Kalau kemudian Anda mencari Injil, tanya kepada Bani Israel di mana Yesus itu datang. Jangan tanya kepada kami, karena bukan kitab kami itu. Itu kitabnya Bani Israel tuh. Itu ajaran Nabi mereka. Itu adalah ajaran Mesias yang datang kepada mereka. Justru harusnya yang punya kewajiban menunjukkan itu kalian, saudara-saudara Kristen, yang punya kewajiban menunjukkan itu. Kenapa? Kalian mengaku sebagai pengikut. Kami bukan pengikut. Kami hanya beriman bahwa di saudara-saudara kami Bani Israel, Tuhan kami mengutus seorang nabi, rasul kepada mereka bernama Isa dengan kelengkapan ketetapan berupa hikmat Injil. Hilangnya Injil itu atau adanya Injil tersebut kami tidak ada urusan, karena itu bukan kitab suci yang diwahyukan kepada kami, itu kepada Bani Israel. Nah, muncul Kristen kemudian ngaku sebagai pengikut Yesus. Maka kami yang akan meminta kepada saudara, mana Injil yang diterangkan oleh catatan Lukas 1 nomor 14, Yesus berjalan di Galilea lalu mengajarkan Injil Allah. Saya bertanya kepada saudara Kristen yang adalah ngaku pengikut Yesus, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel tersebut? Adakah? Silakan. Injil itu di dalam Kristen sebenarnya bukan seperti tafsiran Anda bahwa Injil itu sebuah kitab yang diturunkan beg dari surga. Tetapi Injil pada dasarnya yang ada di Kristen yaitu kabar baik ketika Yesus itu mengabarkan bahwa keselamatan datang dari Yesus itu sendiri, begitu. Terus kalau soal Anda mengatakan bahwa kami harus menanyakan Injil kepada orang Israel, artinya Anda kurang menyadari bahwa orang Israel itu kan sebenarnya orang Yahudi itu pada umumnya tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Jadi nggak mungkin mereka menerima kitab Injil. Jadi kitab Injil yang sebenarnya itu adalah yang di orang Kristen. Jadi kalau Anda mengatakan, saya hanya begini, kalau secara akademis, ketika mengatakan kita sesuatu itu tidak asli lagi, kita harus menunjukkannya aslinya. Jadi dari mana dasarnya kita mengatakan sesuatu yang tidak asli? Karena yang aslinya ada pada kita, begitu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa sesuatu itu sudah palsu, dan kita tidak bisa menunjukkan aslinya, berarti sama saja kita itu mengatakan sesuatu yang kosong atau jong. Begitu maksud saya. Jadi artinya di sini saya ingin saudara-saudara, kalau membuat suatu statement, hendaknya statement itu yang berasal dari akal gitu. Berasal dari akal dan mempunyai suatu nilai kebenaran. Bukan hanya asbun saja. Kalau kita asbun saja, apapun bisa diucapkan oleh lidah yang tak bertulang ini. Jadi hendaknya ketika mengatakan suatu fakta ini adalah betul atau tidak, hendaknya disertai dengan fakta lain yang menyatakan, yang bisa menyangkal fakta yang kita katakan bohong itu. Begitu saudaraku. Oke. Saya ingin memperlihatkan atau membacakan dalil di dalam kitab saudara di Wahyu 10 nomor 10 ya. Mudah-mudahan lidah Anda tidak kaku setelah ini. Lalu aku mengambil kitab. Kitab di sini dikatakan dengan bahasa bahasa Yunani ya, Bibliaridon. Bibliaridon itu artinya sebuah buku atau gulungan kitab atau sebuah gulungan kitab atau buku kecil. Itu kitab saudara loh yang mengatakan. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku, dan ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Jadi ini di kitab saudara diterangkan ada buku yang dimakan oleh malaikat. Mungkin gara-gara malaikat makan kali ya, sampai kitab Injil itu sudah nggak ada lagi. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, ketika Anda dengan konsep yang Anda bawa, Anda mengatakan Injil itu bagi Kristen adalah berita kabar gembira. Nah, sedangkan Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini membacakan, memberitakan, mengucapkan, memberikan sebuah kabar kepada muridnya Bani Israel, dan itu bukan Kristen. Kristen dan murid Yesus itu berbeda. Kristen itu orang Roma, Yahudi bukan orang Roma. Catat itu dulu, jangan Anda membaurkan antara pengikut Yesus dengan penyembah Yesus. Kalau pengikut Yesus aja kehilangan Injil, apalagi pentuhan Yesus. Anda harus membedakan antara Bible dengan Injil. Tak ada kata Injil di dalam bahasa Yunani, tak ada. Tak ada kata Injil. Injil itu bahasa Arab, sebuah hikmat yang diberikan Allah kepada Nabi kami Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel, di mana Bani Israel menolak daripada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa aja ditolak, apalagi pengajarannya. Kristen dengan Bible itu berbeda. Kristen bukan pengikut Yesus, Bible bukan Injil. Catat itu baik-baik. Catat itu. Sampaikan ke mimbar-mimbar gereja. Ada seorang bernama Bang Suma mengatakan Injil Bible bukanlah satu yang sama, dan pengikut dan penyembah bukanlah hal yang sama. Antara Kristen dan Bani Israel itu berbeda. Catat itu, gaungkan itu di mimbar gereja. Sekarang saya tanya, saya kasih data kepada saudara. Bible ini adalah catatan-catatan orang yang tidak dikenal. Itu Bible. Mencatat apa? Peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, cerita-cerita yang dikumpulkan kemudian oleh orang-orang yang tidak dikenal. Catatan-catatan mereka ini yang memuat cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa ini kemudian disebut Biblika atau Bible, bukan Injil. Injil pengajaran Isa, Bible pengajaran nabi-nabinya Kristen, Nabi Lukas, Nabi Yohanes, Nabi Markus, Nabi Paulus. Itu yang Anda harus tahu. Nah, sekarang saya kasih data kepada saudara. Menurut hasil penyelidikan Lukas, karena dia adalah seorang pewarta, kalau bahasa kita sekarang wartawan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia Filipus memberitakan Injil Yesus. Jadi Filipus memberitakan Injil Yesus. Kemudian di dalam Markus 1:14 ini juga si wartawan Markus juga menuliskan sesuai dengan hasil penyelidikan dia. Dia katakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memanggil Filipus dalam Yohanes 1, Filipus, kadia, ikutlah denganku. Yesus datang ke Galilea menceritakan Injil Allah. Apa Injil Allah yang diceritakan kepada Bani Israel? Segala firman yang Yesus terima dari Tuhan, Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Itulah Injil Allah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Semua yang disampaikan oleh Yesus itulah Injil Allah, firman Allah yang Yesus lontarkan dari mulutnya. Kepada siapa? Bukan kepada Markus, bukan kepada Paulus, bukan kepada Lukas, bukan. Tapi kepada Bani Israel, diantaranya adalah Filipus. Berarti yang berhak menyampaikan Injil adalah Filipus. Makanya dalam Kisah Para Rasul, sebenarnya bukan rasul ini, Kisah para wartawan. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Yesus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mana Injil Yesus itu? Injil Yesus milik Bani Israel. Lukas atau Kisah Para Rasul atau Markus atau Yohanes atau Matius atau Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararan, Remaneng, itu kitabnya orang Kristen. Beda. Itu dicamkan itu saudara Kebeneren. Silakan. Anda tetap ngawur, Anda tetap bertahan dengan statement bahwa Injil yang ada di Kristen sekarang adalah Injil palsu tanpa bisa menunjukkan yang asli.
Dan sekali lagi saya katakan, orang-orang Yahudi atau orang Israel itu menolak Yesus sebagai Mesias. Jadi tidak mungkin Injil itu ada pada mereka kalau menurut literasi ini. Dan satu lagi, Isa dan Yesus adalah tokoh yang berbeda. Tidak bisa Anda menyamakan antara Isa dan Yesus. Kenapa saya bilang tidak? Mulai dari sisi kelahirannya, di mana dia lahir, ayah dan ibunya, itu adalah dua tokoh yang berbeda. Tujuannya di dunia juga berbeda. Dan yang paling akhir adalah satu disalibkan, satu diserupakan. Jadi kalau dari sini kita lihat, tidak ada hal yang bisa Anda samakan dari Yesus dan Isa. Kedua tokoh ini berbeda, saudara. Jangan Anda ngawur. Jadi bagaimana mungkin Anda menyatakan dua tokoh ini sama? Tidak ada persamaan di antara keduanya. Jadi dengan mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel dan Isa juga untuk Bani Israel, itu nggak sama. Yesus di Alkitab memang untuk semua bangsa dan Isa memang untuk Bani Israel. Jadi dari sini bahwa kedua tokoh ini berbeda. Jangan Anda campur adukan begitu. Jadi kalau Anda campur adukan, tetap pikiran Anda ngaco seperti sekarang. Anda mengatakan Yesus begini, padahal berbeda dengan Isa yang Anda imani begitu. Jadi tolong luruskan pikiran Anda, sehatkan kembali, normalkan jiwa Anda, biar Anda mengerti bahwa kebenaran ini, bahwa Isa dan Yesus itu berbeda gitu loh. Dan Injil tidak akan ada di orang Yahudi karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Begitu. Tolong sehatkan lagi pikiran Anda, berpikir jernih lagi supaya Anda jangan seperti ini. Saya melihat Anda ini seperti orang sakit jiwa sekarang. Anda ngau tanpa ada isi dan kasihan ini nonton ini. Tidak mendapatkan informasi yang pas dari Anda. Oke, baik. Jadi saudara kami Yahudi itu tidak mengenal Yesus. Yesus itu tokoh fiktif, buatan Roma, buatan Yunani. Mereka menggunakan kata Yesus yang awalnya Jezeus, karena Jezeus atau Zeus itu adalah dewa Romawi. Yang perlu saudara pahami, Bani Israel menyebut kemudian oknum yang datang kepada mereka dalam bahasa Aram dengan sebutan Iso. Bahasa Ibrania Yosua. Al-Masihnya Hamasya. Kristen siapa? Penumpang gelap yang berasal dari barat. Jadi saya katakan kepada saudara, dengarkan baik-baik. Nabi-nabi kami diutus kepada Bani Israel. Oke? Nabi Isa Al-Masih diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Injil. Nabi Isa datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil. Catat itu. Catat. Yesus, ini siapa ini Yesus? Tokoh fiktif buatan gereja yang diambil dari cerita-cerita penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Mari kita buktikan secara akurat. Logika kita mainkan. Jangan selamanya buntu otak ini. Ya, jangan selamanya punya kepala tapi tidak berfungsi isinya. Syarat menjadi Kristen agama barat ini pertama harus dibaptis. Mari kita lihat. Yesus yang Anda katakan bukan Nabi Isa, pernahkah membaptis satu manusia? Pernahkah mengkristenkan satu manusia? Tidak. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian untuk mentauhidkan Bani Israel? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Itu ajaran Yesus. Kalau boleh saya pinjam, Yesus yang adalah Iso. Ya, Iso, Yesua mengajarkan kemudian Shema Israel kepada muridnya Bani Israel. Kristen tidak diajarkan oleh entah siapa. Pergilah ke seluruh dunia, barang siapa yang percaya baptis ke dalam Bapa, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu bukan ajaran Yesus itu. Itu ajaran sisipan, penambahan dari Matius 28
nomor 19, nomor 20. Itu penambahan yang muncul belakangan. Jadi kalau Anda berbicara kemudian tentang Isa bukan Yesus, silakan aja. Kami juga jijik menyamakan Isa dengan Yesus. Jijik kami. Kenapa? Isa itu nabi yang suci, yang diutus kepada Bani Israel, sedangkan yang Anda sebut Yesus adalah manusia terkutuk. Nabi Isa manusia suci yang datang kepada Bani Israel, lahir dekat dari pohon kurma, tempat yang asri, tempat yang sejuk, udaranya pasti asri. Kemudian Yesus Anda lahir di kandang binatang, pasti botok, pasti busuk, bau ketek, bau semuanya ada di dalam di kandang binatang. Itu Tuhan Anda, beda dengan Nabi Isa. Nah sekarang Nabi Isa alaihissalam dilindungi kemudian oleh perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi. Apa perlindungan kitabnya orang Yahudi? 1. Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian yang sangat dibenci oleh Tuhan Elohim, dan 7 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan Elohim. Apa itu? Membunuh orang suci. Tidak boleh, Nabi Isa nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Kemudian Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, Nabi Isa lagi-lagi dilindungi. Apa kata Ulangan 21 ini di situ? Katakan gini, orang yang mati karena dihukum mati oleh Tuhan karena kejahatannya sehingga dia harus mati, orang ini mayatnya jangan kau biarkan ketika orang ini digantung terkutuk oleh Elohim, jangan mayatnya kau biarkan semalam-malaman, karena tidak boleh kemudian masuk hari Sabat mayat sang manusia terkutuk itu masih dibiarkan tergantung, nggak boleh. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah digantung karena dia tidak terkutuk. Yang terkutuk menurut kitabnya orang Yahudi di dalam Ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang menerima suap. Nah, apakah Nabi Isa pernah menerima suap? Tidak. Bagaimana dengan Isa? Pernah menerima suap? Tidak. Bagaimana dengan Yesus? Pernah menerima suap? Tidak. Lalu yang menerima suap siapa? Yudas. Jadi yang tadinya Nabi Isa digiring untuk disalibkan, yang tadinya Nabi Isa digiring untuk dibunuh, digantikan dengan orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Cari sendiri. Karena di dalam Amsal 21 nomor 18, Tuhan menggantikan orang jujur dengan orang fasik, dan pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar. Yang jujur adalah Nabi Isa, yang benar adalah Nabi Isa, yang pengkhianat adalah Yudas, yang fasik adalah Yudas. Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Nabi Isa atau Yudas? Itulah yang Anda sembah sekarang, Yudas Iskariot. Silakan. Lagi-lagi Anda membuat statement kosong. Kenapa saya statement kosong? Begini, Anda terus pembelaan Israel itu yang pertama. Sementara Anda mengklaim bahwa Taurat dan Zabur itu tidak udah dirubah-rubah atau diganti-ganti. Jadi artinya kalau seorang yang akademis, satu titik pun tidak akan diambil dari sebuah buku yang sudah diketahui bahwa ada palsunya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ditinjau dari kisah-kisah lagi, Abraham, Musa, tidak ada kesamaannya dengan Ibrahim dan Musa di dalam Al-Quran. Jadi kalau saya telusuri, kitab ini adalah dua kitab yang berbeda. Jadi kalau Anda mengatakan Isa untuk Israel, itu juga saya nggak tahu Israel yang mana. Tetapi yang jelas bangsa Israel menolak Yesus. Yesus dengan Isa, kalau Anda samakan, Isa juga ditolak oleh bangsa Israel. Jadi di situ Anda membuat statement yang kosong lagi. Yang ketiga, saksi mengenai Yesus itu banyak loh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Begitu juga dengan kesaksian sejarah yang mengatakan bahwa itu ada. Yang pertama, Tacitus. Tacitus adalah seorang sejarawan Romawi dari abad pertama yang dianggap kredibel. Ia mencatat tentang orang-orang Kristen yang menderita di bawah Pontius Pilatus pada zaman pemerintahan Kaisar Tiberius. Yang kedua, Flavius
Flavius Josephus ini adalah sejarawan Yahudi dari abad pertama. Ia mencatat tentang Yesus dan pengikut-pengikutnya, dan karyanya disebut sejarah kuno orang Yahudi. Dan yang ketiga, Pilanius Muda. Pilanius Muda adalah seorang gubernur Romawi pada abad kedua. Dalam suratnya kepada Kaisar Trajan, ia menyebut bahwa ritual-ritual Kristen dan bagaimana mereka menyembah Kristus. Yang keempat, Suetonius. Suetonius adalah sejarawan Romawi dari abad kedua. Dalam karyanya yang disebut Kehidupan 12 Kaisar, ia menyebutkan pengusiran orang-orang Yahudi dari Roma oleh Kaisar Claudius karena kerusuhan yang disebabkan oleh Kristus. Jadi, kalau Yesus itu masih ada sejalan dengan sejarah, sedangkan Isa di mana? Di mana Anda menunjukkan kisah-kisah yang ada di dalam Quran itu sejalan dengan sejarah? Anda hanya bisa berkoar-koar begini tanpa menunjukkan satu fakta pun, atau artinya data yang valid. Tetapi Anda mengatakan orang-orang Kristen itu nggak memakai akal. Sebenarnya kalau ditinjau dari sini, Anda yang nggak memakai akal sama sekali. Anda selalu berkoar-koar, tetapi tidak satu pun dalil yang Anda sebutkan nyata. Coba Anda sebutkan Isa sesuai dengan sejarah. Kalau Anda nggak bisa menyebutkan, apapun cerita Anda adalah omong kosong. Anda hanya bisa berkoar-koar tanpa menyebutkan satu data yang valid. Kasihan 2.500 orang mata menonton tuh. Anda tolong sajikan data yang valid gitu. Jangan hanya pintar berkoar, membalikkan dari sana ke sini, tapi omongannya kosong. Coba Anda buktikan di mana Isa ada dalam sejarah. Oke, gantian. Cukup. Silakan Pak Jemaah. Jadi begini, Saudara Kebeneren, ya. Begini. Al-Quran datang menceritakan keadaan Bani Israel, tidak menceritakan tentang keadaan Kristen orang Roma ini. Enggak. Apapun yang Anda ceritakan kemudian sejarah, tolong tunjukkan sejarahnya di mana Yesus membaptis satu manusia pun. Ada? Tak ada. Coba Anda tunjukkan sejarahnya Yesus mendirikan gereja. Ada? Tak ada. Coba Anda buktikan sejarahnya Yesus masuk ke rumah di gereja. Ada? Tak ada. Di mana Yesus menyembah 3 pribadi Tuhan? Ada? Enggak ada. Di mana Yesus membaca buku Bible? Tak ada. Di mana Yesus membaca surat Paulus? Tak pernah. Di mana Yesus menamai muridnya sebagai Kristen? Tak ada juga. Jadi Kristen itu adalah agama yang didirikan di atas kebohongan. Catat itu. Saya ulang lagi ya. Agama Kristen adalah agama yang didirikan di atas kebohongan. Semuanya bohong. Apapun itu pasti bohong. Sedangkan Al-Quran datang menyentil orang-orang Yahudi. Oke? Menyentil orang-orang Yahudi yang menolak Nabi Isa yang datang kepada mereka. Mereka hendak menyalibkan Nabi Isa, tetapi yang disalibkan adalah orang yang menggantikan Nabi Isa tersebut. Umat Islam ketika ingin kemudian mengetahui titik kebenaran Al-Quran, cukup Al-Quran. Tapi ada yang menarik. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran ternyata terbukti. Terbukti dari mana? Dari catatan-catatan wartawan yang masih ada di tangan saudara. Sebagai surat kabar, kami tidak menerimanya sebagai firman Tuhan, dan kami tidak menolaknya sebagai surat kabar. Jadi jangan Anda mengatakan Al-Quran mengatakan kitab saudara itu palsu. Tidak. Tak ada narasi di dalam Al-Quran mengatakan Bible palsu. Tak ada. Tak ada. Tapi kemudian kami diajarkan bahwa orang yang menulis kitab saudara itu adalah orang yang tidak mengerti tentang keadaan yang ada pada masa tersebut. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran mengatakan bukunya Kristen itu adalah buku yang dituliskan oleh manusia dengan tangannya sendiri, bukan karena pewahyuan. Dan saya bisa buktikan kepada saudara malam ini juga. Oke? Nah, sekarang ketika Anda mempermasalahkan antara Nabi Isa, lalu Anda mempermasalahkan dengan Yesus. Yesus itu adalah tokoh fiktif buatan Kristen. Sedangkan yang benar adalah datangnya sosok Nabi kepada Bani Israel. Nabi bukan Tuhan. Yesus Tuhan bagi Anda. Inkarnasi Tuhan itu turun ke bumi, lalu kemudian menjadi mayat, bangkit di hari ketiga menjadi Tuhan bagi Kristen. Itu tokoh fiktif. Saya ulang lagi,
Tuhan Anda yang bernama Yesus itu tokoh fiktif yang disadur dari keadaan tragedi penyaliban terhadap oknum yang menggantikan Nabi kami Isa alaihissalam. Nabi Isa kami datang kepada Bani Israel, ditolak Bani Israel. Ketika mereka Bani Israel hendak membunuh Nabi Isa, digantikan Nabi Isa kemudian dengan orang lain. Anda mau bukti? Saya sudah uraikan tadi. Anda mengatakan pepesan kosong. Mari kita buktikan. Ada oknum yang kemudian disebut Yesus oleh orang Kristen, yang kami umat Islam dalam Al-Quran menyebutnya Nabi Isa. Dia orang suci. Di dalam kitab saudara, Yesus juga disebut sebagai hamba yang suci. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30, dia disebut sebagai hamba yang suci. Dalam Al-Quran Isa disebut sebagai hamba yang suci. Sama-sama suci tokoh ini. Nama berbeda, tapi oknum yang sama. Kalau Anda mengatakan berbeda, mari kita buktikan. Memang berbeda. Yesus dan Yudas memang berbeda. Yang mati di atas tiang salib adalah orang yang terkutuk. Tolong tunjukkan kepada saya, sebelum muncul agama Kristen dari Barat, Roma, tolong tunjukkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita